warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martono dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo Kendari. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembangun komputer. Baik, sebuah sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan memiliki tujuan yang sama. Begitu juga dengan sistem komputer. Agar sebuah komputer dapat dioperasikan, paling tidak komputer tersebut memiliki 3 komponen utama yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen utama tersebut yaitu yang pertama ada perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau biasa disebut dengan software, dan pengguna atau firmware. Jika salah satu dari ketiga komponen utama tersebut tidak tersedia pada suatu komputer, maka dapat dipastikan bahwa sebuah komputer tidak akan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Baik, yang pertama yaitu perangkat keras atau biasa kita kenal dengan hardware. Hardware merupakan bagian fisik dari sebuah komputer yang dapat dilihat secara langsung. Hardware itu sendiri terdiri dari beberapa komponen elektronik yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yang pertama yaitu motherboard atau papan induk yang berfungsi sebagai tempat di mana komponen elektronik diletakkan. Komponen elektronik tersebut terdiri dari CPU, RAM, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu power supply. Power supply merupakan sebuah kotak yang berfungsi sebagai pemasok daya listrik yang disalurkan ke motherboard, kipas, dan pengontrol voltage. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan komputer. Sesuai dengan namanya, penyimpanan komputer ini berfungsi untuk menyimpan atau mempertahankan data baik dalam jangka panjang maupun sementara. Tempat penyimpanan data itu berupa RAM dan hard disk. Kemudian teman-teman yang keempat yaitu pengontrol komputer. Pengontrol komputer itu sendiri berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan perangkat tambahan luar lainnya, berupa printer maupun scanner. Kemudian yang kelima yaitu kartu suara. Kartu suara berfungsi untuk menerjemahkan signal dari papan sistem ke bahasa yang bisa dimengerti oleh sistem. Kemudian yang keenam yaitu jaringan komputer. Tentu saja jaringan komputer ini bertujuan untuk menghubungkan komputer ke internet maupun ke komputer lain. Kemudian yang ketujuh yaitu perangkat input. Perangkat input itu sendiri berfungsi untuk memasukkan sesuatu yang berkaitan dengan instruksi yang diberikan kepada komputer oleh pengguna. Salah satu contohnya yaitu mouse. Kemudian yang terakhir teman-teman yaitu perangkat output. Berfungsi sebagai penampil atau keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer untuk selanjutnya ditampilkan kepada pengguna. Contohnya itu monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu software. Secanggih dan semahal apapun hardware yang terpasang pada komputer, tidak akan bisa bekerja jika tidak ada software di dalamnya. Software merupakan instruksi-instruksi yang dibuat untuk memerintahkan komputer agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak dilihat dari bentuk fisik, di mana perangkat keras dapat diraba maupun dilihat secara langsung, sedangkan perangkat lunak tidak dapat dilihat dan diraba. Perangkat lunak komputer dibuat dan ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman yang terdiri dari beberapa baris kode. Kode-kode tersebut kemudian dikompilasi oleh komputer ke bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Macam-macam perangkat lunak, diantaranya itu sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, kemudian pengendali perangkat keras, perangkat lunak menetap, dan yang terakhir yaitu perangkat lunak perusak. Yang terakhir yaitu firmware atau pengguna. Firmware merupakan pengguna atau pemakai komputer yang bertugas untuk mengoperasikan komputer itu sendiri. Secanggih apapun hardware dan software pada sebuah komputer, tetap saja komputer tersebut tidak berguna jika tidak ada yang mengoperasikannya. Karena pada dasarnya, komputer hanyalah sebuah rangkaian elektronik yang tidak dapat bekerja sendiri.
Oke teman-teman, itulah sedikit informasi mengenai komponen-komponen pembangun komputer. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.